Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bangku, masih bersama gue Andika. Kali ini gue bakal ngebahas tentang alat nomor 2 setelah grinder yang wajib kalian punya. Dan menurut gue ini sangat penting banget. Nah, apa itu yang nomor 2? Gue bakal ngebahas tentang timbangan atau scale. Kali ini gue nggak bakal ngebahas tentang timbangan beras ataupun timbangan badan. Kali ini gue bakal ngebahas tentang timbangan Latina Newton yang menurut gue dengan harga yang murah ya. Gue waktu itu tahun 2019 lah gue beli ini itu sekitar 200-an, 210. Nggak tahu sekarang berapa di toko online. Coba dicek aja sendiri. Tapi menurut gue ini dengan harga segitu udah bisa nimbang kopi yang menurut gua oke banget nih. Jadi fitur-fiturnya pun udah lumayan oke dengan harga segitu. Nah, di sini kita bisa nyalain. Oke. Lupa. Nah, baterainya tuh ada di sebelah sini. Tinggal kalian masukin. Ini baterainya tuh A3, sorry. Baterainya A3 ada 2. Nah, kita nyalain di sini. Nah, di modenya itu ada satuannya OZ, LB. Nah, kita biasanya pakainya tuh gram sama mili. Yang biasa kalau di Indonesia tuh gram sama mili ya satuannya. Nah, di sini menurut gua lengkap dan di sini ada buat ngukur waktunya. Jadi, waktu kalian nyeduh itu nanti pasti ada, misalnya di metode seduh V60 itu ada, kalian juga harus ngukur ininya, waktunya. Jadi nah, di sini menurut gua dengan harga segitu Latina Newton nih menurut gua sangat lengkap banget, ada gramnya, ada satuan milinya, ukur mili sama waktunya. Nah, menurut gua itu udah lengkap sih, dan lumayan ini ukurannya presisi kok. Ini maksimal itu 3 kilo, sekitar 3000 gram. Nah, minimalnya kalau nggak salah ya 0,5 kalau nggak salah. Nah, di sini untuk harga 210 ya lumayan ya, karena scale scale lain itu timbangan lain ada yang lebih mahal, memang mahal banget, dan itu mungkin menurut gue sangat presisi, sangat presisi daripada ini, sangat tepat gitu ya ukurannya ibaratnya. Nah, tapi ada yang 1 juta, ada yang sampai 2 juta, cuma ya menurut gue, kalau gue sih sendiri, gue belum kuat buat beli timbangan harga-harga segitu. Tapi di bawah 500 juga ada sih, 1 juta, di bawah 1 juta, di bawah 500.000, dan gue ya namanya juga nyeduh sendiri di rumah buat home brewer, menurut gue udah oke lah ini. Kadang ada yang nanya nih, kenapa sih kopi harus pakai ditimbang-timbang, ribet amat ngopi? Ya namanya juga ngopi ribet ya kayak gitu. Nah, tapi kan dari sini kita belajar, kita pengen nikmatin kopi yang memang enak, ya kan? Menurut gue sih nikmat, enak, dan ada bedanya. Nah, kenapa sih harus gitu? Karena kopi itu, menikmati kopi ada rasionya ternyata ya. Jadi kayak ya semacam hitung-hitungan lah. Ada rasio antara kopi sama air. Nah, biasa teman-teman yang udah sering ngebrew sendiri, nyeduh sendiri di rumah, itu punya rasio masing-masing. Jadi mereka tuh punya cita rasa masing-masing sesuai dengan lidah mereka masing-masing ya kan. Dia sukanya pakai rasio berapa, misalnya 1:13 atau 1:15 ataupun 1:18 dan mungkin seterusnya juga ada. Nah, itu masing-masing lidahnya suka kopi dengan rasio yang mana. Jadi maksudnya rasio kopi itu misalnya 1:15, itu misalnya ya kita pakai kopi ini sebanyak 10 gram. Nah, 10 gram itu
memerlukan berapa airnya, berapa mili. Kalau kita pakai 1:15 tentu kalau ininya 10 berarti 15-nya 150 mili airnya, 150 mili airnya. Nah, bagaimana kita bisa dapat itu? Tentunya dari timbangan ini, dari scale ini. Nah, kalau kita nggak pakai scale, kita ngira-ngira aja kan, kecuali di gelasnya ada takerannya, ada tulisannya gitu. Nah kan di sini kita entah itu metode apapun ya, metode seduh apapun itu ya, menurut gue timbangan itu harus ada, harus wajib. Kopi tubruk pun ya, yang ibaratnya ngopi paling tradisional itu brewnya, itu juga harus ada hitungannya pakai timbangan ini. Alat ketiga yang kalian harus punya, wajib punya bagi kalian yang baru mau memulai buat ngopi ribet ini, yaitu ketel atau teko, atau sering orang Jawa bilang tuh ceret ya, ceret. Nah, ini jenisnya ketel leher angsa. Kenapa leher angsa? Karena bentuk ujungnya kayak gini. Kalau bentuknya langsung ke atas gini, berarti leher jerapah. Udah. Langsung aja, nggak lucu. Nah, di sini kenapa sih harus pakai teko leher angsa atau ketel leher angsa? Nah, di sini fungsinya kenapa ujungnya harus begini, itu untuk memudahkan kalian nanti pas mau nyeduh. Misalnya untuk V60 itu harus puringnya tuh harus kan kecil, tempatnya tuh kecil, puringnya tuh, jadi kalau pakai leher angsa ini lebih enak, lebih gampang, memudahkan lah untuk puringnya. Nah, terus ya di sini gue kan kebetulan nih pakai yang produk-produk murah lah bisa bilang. Ini gue pakai Latina Honai itu cukup lumayan ya menurut gue, karena di sini udah ada termometernya itu buat ngukur suhu, bukan suhu badan lo ya, tapi suhu air yang bakal kita masak. Kenapa sih penting banget ada termometernya? Supaya kita tahu panas dari air yang akan kita buat untuk seduh. Nah, kalian juga bisa beli sih sebenarnya yang nggak usah pakai termometer ini. Cuma menurut gue termometer ini tuh kayak memudahkan gitu loh. Jadi kalian tuh nggak perlu beli masang termometer lagi, ngukur lagi gitu kan di tekonya ini gitu. Nah, kenapa begitu penting termometer? Nah, menurut gue karena tiap cara seduh itu punya metode sendiri, punya air berapa derajat sendiri, dan itu beda-beda. Latina Honai ini gue beli kira-kira harganya sekitar 300-an ya, lumayan lah. Di bawah teko-teko di bawah itu juga banyak loh, maksudnya nggak pakai termometer gini, ada yang di bawah gitu, ada bahkan ada yang murah banget itu 100 ribuan tuh ada itu kecil banget, dan menurut gue itu lumayan juga. Cuman kalian harus beli termometernya juga biar bisa tahu suhu airnya berapa pas mendidih di kompor. Nah, menurut gue ini recommended banget ya, karena di atas itu juga, di atas harga ini juga banyak banget, dan itu mungkin beberapa merek terkenal tuh lebih mahal banget, mungkin bisa sampai 1 jutaan atau 2 jutaan juga ada gitu. Cuman menurut gue ini udah cukup, dan mungkin perbedaannya kenapa kok teko bisa mahal kayak gitu sih, kenapa sih bisa mahal kayak gitu ketelnya. Nah, itu pengaruh ke ketahanan si airnya. Jadi misalnya teko atau ketel leher angsa yang lain tuh yang mahal-mahal itu, dia bisa nahan itu suhu misalnya 90 derajat nih, itu bisa tahan beberapa setengah jam, bisa lebih lah gitu. Maksudnya bisa tahan lama dalam mempertahankan si suhunya. Nah, kalau ini sih nggak lama gitu loh. Jadi menurut gue paling beberapa menit tuh
suhunya udah turun kayak gitu. Perbedaannya di situ sih paling mencolok menurut gue. Jadi menurut gue bagi kalian yang baru memulai buat ngopi enak dan ngopi ribet, kalian harus punya 3 alat ini. Ini wajib awal kalian punya investasi ini. Grinder, ceret atau kettle, dan timbangan atau scale. Nah, 3 alat ini wajib kalian punya. Dan tentunya kalian juga harus beli kopinya juga, nggak cuma beli ini doang, apa yang diseduh coba. Jadi menurut gue, sekali lagi ini gue nggak di sponsorin sama Latina, karena kebetulan yang gue punya Latina, karena yang murah itu gue mampunya beli Latina, belum mampu tuh beli yang merek-merek mahal. Menurut gue yang kalau baru-baru mulai nggak apa-apa, beliin aja. Udah rekomendasi deh, udah lumayan oke menurut gue. Oke teman-teman, sekian video sharing dari gue tentang 3 alat kopi yang bagi kalian baru memulai untuk menikmati kopi yang enak dan ribet. 3 alat ini, kalau mau komen-komen silahkan di bawah. Karena di sini gue juga butuh sharing buat kalian-kalian semua yang memang kalau emang gue salah, kalian bisa sharing di bawah, bisa komen misalnya gue emang ini salah ya kan, atau ada lagi alat yang lain yang wajib dipunya. Oke, terima kasih udah nonton. Semoga menghibur, semoga memberikan ilmu yang bermanfaat. Oke, salam ngopi ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.